Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama seperti biasa, mari kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat Allah, atas hidayah Allah, atas kasih sayang Allah, atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita dapat diperjumpakan kembali, dipertemukan kembali dalam satu channel yang mantap ini ya saudaraku ya, channel Lantaran SMTV, dengan tiada suatu halangan apapun. Alhamdulillah sekali, dibukti cinta Allah kepada kita semua bahwa kita masih diperkenankan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menimba ilmu, untuk terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu Rasul utusan Allah, akhir para anbiya, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk membawa umat dan untuk membawa hamba-hamba Allah ini menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas sekali kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita selalu mengagungkan beliau, mencintai beliau, mengagumi beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, perintah-perintah beliau, dan selalu juga bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya akan kembali membagikan sebuah amalan, sebuah mantra ya, mantra yang sangat hebat, mantra tingkat tinggi ya. Kalau sebelumnya ada puter giling Rogo Sukmo, lah ini ada puter giling juga ini. Tapi puter giling ini juga nggak sembarangan, ini nggak kalah sama Rogo Sukmo untuk tingkatannya ya, bahkan jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena puter giling ini apabila benar-benar sudah merasuk kepada diri kita, maka kita tidak akan susah-susah untuk mengejar dia, untuk mengejar si target, untuk mengemis-ngemis cinta kepada si target dengan cara ya apa saja yang biasa Anda lakukan. Itu kita tidak perlu. Karena apa? Karena dia akan datang dengan sendirinya, dia akan datang mencari Anda ya. Jadi apabila ya seandainya jaraknya itu dekat saudaraku ya, kalau memang si target ini sudah terkena ajian tersebut, terkena mantra tersebut, apabila jaraknya dekat dan mudah dijangkau, mungkin Anda ritual malam, paginya bisa nyari Anda, bisa datang ke rumah Anda. Karena dia risau, dia khawatir ya, dia kangen, dia ingin sekali selalu dekat dengan Anda, ingin selalu bersama dengan Anda. Dan jika jaraknya jauh, untuk sulit dijangkau, minimal ada telepon, minimal kalau zaman sekarang ya ada WA ya. Mungkin kalau tidak punya nomor WA bisa lewat pesan singkat messenger ya, lewat Facebook dan lain sebagainya saudaraku ya. Tapi sebelum ijazah ini saya berikan saudaraku ya, saya tidak akan bosan-bosan kembali mengingatkan kepada saudara-saudariku semuanya bahwa sekarang tidak usah harus susah-susah meminta izin ke saya ya. Tidak harus susah-susah WA ke saya untuk minta izin mengamalkan. Cukup katakan qobeltu saja di kolom komentar, atau qobeltu ijazah, atau mohon izin mengamalkan. Ini sudah saya ikhlaskan, sudah saya ijazahkan ya. Khususnya ya, ini terkhusus untuk yang memang niatnya baik,
untuk yang niatnya bagus, untuk yang niatnya tulus mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu langsung saya izinkan saudaraku. Tapi kalau cuma untuk yang main-main, untuk yang sekedar bercanda, itu terus terang jangankan cuma lewat kobil tuh di kolom komentar, mau telepon, mau WA ke saya pun saya nggak akan mengizinkan. Karena apa? Karena channel ini memang untuk media dakwah saya saudaraku ya. Jadi kemarin ada yang WA ke saya, ya, ada yang WA ke saya, Gus, kalau caranya seperti ini, Anda selalu membagikan ilmu-ilmu pengasihan, ini malah berbahaya. Nah, saya balik tanya, bahayanya bagaimana? Sebab nanti bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, nanti kalau sudah targetnya sudah kena, nanti belum ada ikatan pernikahan dan lain sebagainya, lalu mereka bisa kumpul bareng, bisa zina dan lain sebagainya, nanti Anda bisa kena dosa. Ya, ini saya jelaskan saudaraku ya. Jadi di sini saya membagikan ilmu ini, membagikan mantra-mantra atau wirid untuk pengasihan, tidak untuk seperti itu ya saudaraku ya. Karena sudah sering saya jelaskan ini untuk tujuan yang baik ya. Jadi kalau untuk tujuan yang baik, insya Allah ya, insya Allah tidak akan ada yang seperti itu. Jadi ya memang saya selalu mengajarkan bagaimana yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Supaya apa? Ya, supaya tidak disalahgunakan. Jadi kalau memang sekedar baru kenal, sekedar baru deket, ya jangan disentuh, ya, jangan diajak maksiat, ya, apalagi diajak berkumpul berzina, itu ya jangan. Saya tidak mengizinkan yang seperti itu. Saya tidak mengizinkan yang seperti itu. Kalau memang Anda sudah serius siap menikah, ya siap berumah tangga, amalkan amalan-amalan dari saya untuk lebih mendekatkan si target ya. Kalau memang si target itu yang terbaik buat saudara, insya Allah dengan lantaran doa-doa dari channel saya ini tidak akan sia-sia saudaraku ya. Tapi kalau hanya untuk main-main, untuk apa, ya mendingan jangan ambil dari channel YouTube saya, karena saya tidak mengizinkan. Ya, saya tidak mengizinkan. Makanya dari awal saya sering sampaikan, terus tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang baik, tujuan yang tulus, bukan untuk maksiat, ya, bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk menuruti hawa nafsu, nafsu-nafsu yang serakah, ya, nafsu-nafsu setan, ya, ingin hanya sekedar merusak, ya, kehormatan wanita dan sebaliknya, yang wanita hanya ingin merusak pria, ya, itu jangan. Jadi intinya amalan-amalan yang ada di YouTube saya ini untuk tujuan yang baik-baik ya saudaraku ya, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk yang memang benar-benar siap untuk berumah tangga dengan baik, bukan untuk maksiat. Begitu jawaban saya saudaraku ya. Selanjutnya saudaraku, untuk amalan puter giling kali ini saya jelaskan sebelumnya ya. Ini puter giling bukan sembarangan puter giling. Ini puter giling termasuk tingkat tinggi ya. Ini puter giling yang sangat mustajabah sekali apabila dilakukan dengan cara yang benar ya. Tapi ya sekali lagi, koreksi diri, introspeksi diri kita sendiri juga ya. Karena ilmu sehebat apapun, ajian sehebat apapun, tingkatnya setinggi apapun, dan yang memberikan siapapun ya, kalau diri kita sendiri masih maaf ini ya, masih kotor ya, hatinya masih kotor, masih sering maksiat ya, masih sering ya, pokoknya perbuatan-perbuatan yang dosa yang dilarang oleh Allah itu masih sering dilakukan ya, sulit saudaraku untuk terkabul ya, sulit. Itu bukan karena mantranya itu enggak manjur, bukan karena gurunya itu abal-abal, tapi memang karena kita sendiri ya saudaraku ya. Padahal Allah kan sudah jelas ya, Allah itu akan selalu memberi apa yang hambanya inginkan, apa yang hambanya butuhkan ya saudaraku ya. Tapi Allah juga memilih-milih untuk memberikan kabul hajat, itu pilih-pilih saudaraku ya. Meskipun sebenarnya Allah itu paling malu ya, Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat tangannya pulang dengan tangan hampa alias tidak terkabul, itu Allah malu.
Tapi kadang yang membuat kita tidak terkabul itu bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah itu benci sama kita, bukan karena Allah itu bukan maha adil, maha pemberi, maha pengabul doanya itu sudah tidak ada lagi. Itu tidak, saudaraku. Tapi ibarat seperti kita misalkan ya, kita mau ambil air minum ya, kita ambil air minum pakai gelas, tapi gelas itu ada tutupnya. Nah, kalau gelas itu ada tutupnya, mau kita tuangkan air minum tersebut juga nggak akan masuk ke dalam gelas. Nah, itu contohnya ya, meskipun kita berdoa terus sama Allah, wirid terus sama Allah, tapi kita masih banyak dosa ya, dosa kita anggap tutupnya tadi nggak kita buka, ya nggak bisa masuk ke kita, saudaraku. Seperti itu caranya buka, yaitu perbaiki sholatnya, perbanyak istighfarnya kepada Allah, perbanyak sholawatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, yang kurang baik-baik ya diperbaiki, yang sudah baik diistiqomahkan, saudaraku ya. Jadi jangan hanya sekedar yakin, sekedar iman kepada Allah, tapi kita tidak bertakwa kepada Allah. Malah ada juga yang kemarin yang bilang, Gus, saya itu walaupun saya nggak sholat Gus, tapi alhamdulillah saya nggak pernah zina, ya, saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah merampok dan lain sebagainya. Ya, perlu saya jelaskan di sini, saudaraku ya, bahwa dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada zina, daripada mencuri dan maksiat-maksiat yang lainnya. Sebab sering sekali juga saya sampaikan bahwa sholat itu adalah sebagai tonggak ya, sebagai cagak, sebagai tiang ya, tiangnya agama ya. Jadi kalau sholatnya baik ya agamanya baik, kalau sholatnya rusak agamanya rusak. Kalau sholatnya diterima oleh Allah, segala amal kebaikannya diterima oleh Allah, dan segala dosa-dosanya kita digugurkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Tapi kalau sholat kita rusak ya rusak segala-galanya, saudaraku ya. Jadi meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar daripada zina dan daripada mencuri dan lain sebagainya. Bukan berarti nanti kalau sudah sholat menganggap zina itu dosa kecil ya, menganggap mencuri itu dosa besar, dosa kecil, itu jangan. Semua tetap dosa besar. Cuman kalau meninggalkan sholat itu jelas dosanya jauh lebih besar daripada zina dan lain sebagainya. Makanya dari belajar lewat YouTube channel saya ini ya, channel YouTube saya ini, mari bersama-sama kita perdekatkan diri kepada Allah. Ya, pertama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan keluarga saya, kemudian umumnya kepada saudara-saudariku semuanya, untuk terus meningkatkan tobat kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita harus menghadap Allah. Kita akan menghadap Allah karena kita tidak punya jaminan bahwa nanti sore atau nanti malam atau esok pagi kita itu masih ada di muka bumi ini untuk menghirup udara bebas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sewaktu-waktu Allah mengutus malaikat Israel dan sewaktu-waktu pula kita bisa akan diambilnya. Maka dari itu kita persiapkan ya saudaraku, mulai dari sekarang kita persiapkan tobat kita ya. Semoga dosa-dosa kita segera diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, sehingga baik di dunia maupun di akhiratnya nanti kita menjadi golongan umatnya Rasulullah, hambanya Allah yang selamat ya, yang selamat. Makanya saya selalu menyarankan terus sholawat itu apa? Supaya mendapat syafaatnya Rasulullah ya, supaya nanti di akhirat nanti kita dikumpulkan dengan yang kita cintai, yaitu Rasulullah, saudaraku ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, ini sekedar mukodimah saja saudaraku tadi ya, untuk saling mengingatkan. Karena ini memang selain memang channel untuk berbagi ilmu, juga ini saya jadikan sebagai media dakwah saya ya. Semampu saya, sebisa saya, setahu saya, yang pernah saya pelajari baik di pesantren maupun dengan guru-guru yang lain, ini saya sampaikan ke saudara-saudariku. Dan intinya saya selalu mengingatkan untuk kita semua ini agar selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak sholawat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita menjadi orang yang tidak sia-sia, saudaraku ya. Oke saudaraku, langsung saja ini mantranya ya. Tapi sebelumnya ini persiapkan tata caranya ya. Tata caranya kita bangun malam saudaraku ya, untuk membaca mantra ini ya. Kita bangun malam,
Ya minimal setelah jam 12 malam, kalau bisa sekitar jam setengah 3 malam ya. Usahakan jam setengah 3 pagi lah, bukan malam ya, udah pagi ya, setengah 3 pagi. Kita bangun tidur, lalu kita bersih-bersih, kita wudhu ya. Setelah wudhu kita sholat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat ya. Kalau kita sudah tidur, misalkan kita sudah tidur baru bangun jam setengah 3 lah, kita bisa dengan tahajud juga. Tapi misalkan kita belum tidur ya, dari sore sampai jam setengah 3 malam itu belum tidur lah, kita sholat hajat saja 2 rakaat, insya Allah dapat pahalanya tahajud juga. Setelah sholat hajat 2 rakaat saudaraku ya, lalu kita biasa seperti wirid itu ya, seperti sholat biasa itu kita setelah sholat wirid ya, wiridnya kita langsung membaca mantranya saja saudaraku ya. Ya, kita baca mantranya, saya tuliskan di sini ya, disimak baik-baik saudaraku. Jangan di skip-skip ya, jangan di skip-skip biar paham, biar enggak harus bertanya terus sama saya ya. Mantranya seperti berikut saudaraku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma puter giling gumiling pitung bumi pitung langit, agulung-gulung padang terawangan katon teko lenging kodrat Allah, wujud mungging syafaating Rasulullah, ghafarallahu lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ulangi lagi saudaraku. Allahumma puter giling gumiling pitung bumi pitung langit, agulung-gulung padang terawangan katon teko lenging kodrat Allah, wujud mungging syafaating Rasulullah, ghafarallahu lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, mantra tersebut saudaraku ya dibaca 7 kali ya, dibaca 7 kali. Setelah dibaca 7 kali ya, setelah ini selesai dibaca 7 kali, Anda berdoa sama Allah, angkat tangannya saudaraku ya. Jenengan angkat tangannya, pejamkan matanya, fokus, bayangkan wajahnya si target. Wajahnya si target itu seperti apa? Bayangkan, masukkan ke dalam pikiran Anda, ke dalam hati Anda sampai benar-benar masuk. Jadi kalau wajah si target belum masuk ke pikiran saudaraku jangan keburu membuka mata atau menurunkan tangan ya. Kalau sudah terbayang wajahnya di pikiran saudara, lalu saudara berdoa ya. Berdoa dalam hati boleh, berdoa diucapkan dengan lisan boleh. Berdoanya apa? Doanya langsung saja mohon sama Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu, datangkanlah dia untukku, jadikanlah dia yang terbaik untukku. Atau doanya seperti apa? Harapan Anda itu seperti apa? Ya, harapan Anda itu seperti apa? Dan lebih bagusnya lagi saudaraku ya, lebih bagusnya lagi kalau ada media foto juga, ini lebih bagus lagi ya. Ada media foto juga itu lebih bagus lagi. Dan kalau tidak ada media foto, ini ada alternatif juga. Ini saran dari guru saya dulu, saya dikasih ini ya, pakai merica juga bisa ya. Merica, 1 butir merica saja, nanti kita pegang ya di ujung jari kita. Sewaktu kita membaca mantra tersebut, sambil kita putar-putar itu mericanya. Dan lebih baik memang kita sewaktu membaca mantra tersebut kita pejamkan mata dan kita terus membayangkan wajah si target ya. Kita bayangkan wajahnya si target, membaca mantranya sambil memutar-mutar merica. Itu hanya sarana saudaraku ya. Jangan mengimani bahwa merica itu punya kekuatan, punya keampuhan dan lain sebagainya. Itu jangan, itu cuman sarana saja dari penciptanya mantra tersebut ya. Jadi memang sudah wasiat daripada guru dulu ya. Itu dibaca sebanyak 7 kali. Dan paling bagus ya tadi ya, pas membaca mantra tersebut sambil kita pejamkan mata, kita membayangkan wajahnya si target, pakai merica ya, kita putar-putar mericanya di ujung jari kita saudaraku ya. Jadi dibaca selama 7 kali ya, sebanyak 7 kali selama 3 malam. Kalau memang saudaraku bersih hatinya, saya jamin dia akan datang bertekuk lutut ya saudaraku ya. Tapi kalau dia sudah datang ya jangan diajak maksiat ya, seperti pesan saya tadi, jangan diajak maksiat
ya, ajak saja ke KUA, dilamar ya, ngomong sama orang tuanya ya, jangan langsung main bawa ke sana kemari, main gandeng tangan, main cium dan lain sebagainya. Itu saya nggak merekomendasikan, saya nggak mengizinkan, saya nggak ikhlas kalau untuk berbuat maksiat seperti itu saudaraku ya. Jadi saya ulangi lagi ya, malam jam 2:30 malam ambil air wudhu ya, lalu sholat hajat 2 rakaat. Kalau yang sudah tidur boleh dirangkap dengan sholat tahajud juga biar lebih istimewa lagi saudaraku ya. Lalu menghadap ke kiblat, kita membaca Allahumma puter giling gumiling, pitung bumi pitung langit, agulung-gulung padang terawangan, katon teko lenging kodrat Allah, wujud mungging syafaating Rasulullah, ghafarallahu lana wallahum birahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca 7 kali sambil memejamkan mata, sambil megang fotonya ya, megang fotonya, atau kalau nggak ada foto, nggak ada medianya yang lain, cari merica saja ya, cari merica 1 butir, kita taruh ke ujung jari kita sambil kita putar-putar selama kita membaca mantranya, membaca ajian tersebut. Setelah itu selesai, angkat tangannya, tetap pejamkan mata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bayangan si target benar-benar ada di pikiran saudaraku. Insya Allah kalau Allah memang mengizinkan, paginya dia akan datang menemui saudara ya, seperti itu saudaraku ya. Ini dijalankan sebanyak dibaca sebanyak 7 kali selama 3 malam ya. Tapi kalau memang ini diterima oleh Allah dan saudaraku niatnya tulus dan hatinya bersih, bisa baru semalam dia akan datang. Begitu saudaraku ya. Jadi sampai di sini dulu, ini sudah waktunya menjelang waktu sholat zuhur. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar saja ya, nggak usah WA ke saya saudaraku ya, karena sudah saya jelaskan kemarin apa penyebabnya ya. Terima kasih saudaraku, semoga hajat saudaraku segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.